Di zaman yang penuh dengan kepalsuan ini, kata baik menjadi salah satu kata yang paling diobral murah. Semua orang bisa pasang topeng malaikat di media sosial, melempar senyum manis di depan muka, lalu menusuk dari belakang dengan gunjingan paling keji. Kebaikan seringkali hanya menjadi alat, sebuah investasi licik untuk mendapatkan kepercayaan, keuntungan, atau sekadar pujian murahan. Orang-orang seperti ini bukanlah orang baik. Mereka adalah pedagang yang menggunakan kebajikan sebagai barang dagangan. Lalu siapa orang baik yang sebenarnya? Jawabannya jauh lebih sederhana dan tidak seglamor itu. Orang baik adalah mereka yang hatinya, secara default, lebih berat dan lebih condong ke jalan kebenaran. Mereka bukan malaikat tanpa celah, darah mereka sama merahnya, amarah mereka bisa sama meledaknya, dan mereka pernah jatuh di lubang kesalahan yang sama dalamnya dengan kita. Bedanya hanya satu, setelah terperosok, kompas batin mereka selalu menunjuk kembali ke arah yang benar, dan mereka memilih untuk bangkit dan berjalan lagi di jalur itu, sesakit apapun rasanya. Pertama, orang baik itu tidak merasa dirinya baik. Hal paling aneh sekaligus paling nyata dari orang yang benar-benar baik adalah mereka tidak pernah sibuk menempelkan label baik di jidat mereka. Justru sebaliknya, mereka seringkali merasa kurang, merasa masih banyak yang harus diperbaiki. Orang yang sibuk teriak-teriak, "Lihat aku orang baik, aku sudah beramal sebanyak ini," seringkali adalah orang paling licik yang sedang membangun citra untuk menutupi boroknya. Orang baik yang asli terlalu sibuk bertarung dengan iblis di dalam dirinya, sehingga tak punya waktu memoles piala kebajikannya. Mereka sadar betul akan sisi gelap mereka, rasa iri yang kadang muncul, kemalasan yang harus dilawan, atau emosi yang kadang meledak. Pertarungan internal inilah yang membuat mereka rendah hati. Mereka tidak punya waktu untuk menghakimi orang lain karena mereka tahu, di medan perang jiwa, mereka juga berdarah-darah. Orang yang pura-pura baik melakukan satu kebaikan, lalu menceritakannya ke 10 orang. Orang baik yang tulus melakukan 10 kebaikan dan berharap tidak ada satu orang pun yang tahu. Kebaikan bagi mereka bukanlah sebuah prestasi yang perlu dipamerkan, melainkan sebuah kebutuhan jiwa, seperti halnya bernapas. Mereka melakukannya bukan untuk dapat stempel baik, tapi karena itulah satu-satunya cara agar mereka bisa tidur nyenyak di malam hari, sambil mendapat tatapan kasih dari Tuhannya. Jadi jika kamu bertemu seseorang yang tidak pernah mengklaim dirinya suci, yang mengakui kekurangannya dengan jujur, namun perbuatannya secara konsisten membawa keteduhan bagi sekitarnya, kemungkinan besar kamu sedang berhadapan dengan orang baik yang sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa mereka baik, dan justru karena ketidaktahuan itulah, kebaikan mereka menjadi murni. Kedua, mereka tidak takut mengakui kesalahan. Orang yang pura-pura baik punya ego setipis tisu yang sangat rapuh. Saat melakukan kesalahan, mereka akan menjadi ahli silat lidah, berkelit, mencari kambing hitam, memutarbalikkan fakta, atau bahkan membuat drama seolah-olah merekalah korbannya. Bagi mereka, mengakui kesalahan adalah sebuah kekalahan memalukan yang akan merusak citra sempurna yang sudah susah payah mereka bangun. Orang baik yang sejati justru sebaliknya. Mereka punya nyali untuk berdiri tegak dan berkata, "Ya, itu salah saya minta maaf. Titik, tidak ada tapi, tidak ada embel-embel pembelaan diri. Kesalahan adalah bagian dari proses menjadi manusia. Mengakuinya bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah langkah kesatria untuk mengambil tanggung jawab dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi." Mereka bahkan bisa menertawakan kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak melihat kesalahan sebagai akhir dari dunia, melainkan sebagai pelajaran mahal. Mentalitas ini membuat mereka sangat kuat, karena tidak ada citra palsu yang harus dilindungi. Mereka menjadi manusia yang merdeka. Mereka tidak menghabiskan energi untuk menutupi bangkai, melainkan fokus menggunakan energi itu untuk memastikan kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Inilah perbedaan fundamentalnya. Orang palsu lebih peduli pada apa kata orang tentang kesalahan mereka. Orang baik yang asli lebih peduli pada
Apa yang bisa aku pelajari dan perbaiki? Ketiga, mereka lebih memilih kebenaran yang pahit. Dunia ini penuh dengan kebohongan manis yang dibungkus dengan indah. Banyak orang lebih suka dibohongi daripada menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Orang yang pura-pura baik adalah pemain utama dalam drama ini. Mereka akan memberimu pujian palsu, menyetujui semua omong kosongmu, dan mendukung keputusan bodohmu, semua demi menjaga keharmonisan palsu atau untuk mendapatkan keuntungan darimu. Orang baik yang sesungguhnya tidak punya waktu untuk permainan murahan seperti itu. Mereka menghormatimu terlalu tinggi untuk memberimu racun yang dibungkus permen. Jika mereka melihatmu berjalan menuju jurang, mereka akan punya nyali untuk menarik kerah bajumu dan menamparmu dengan kebenaran, sekalipun itu membuatmu marah pada mereka untuk sementara waktu. Mereka melakukan ini bukan karena mereka jahat atau suka menghakimi, mereka melakukannya karena mereka peduli. Bagi mereka, persahabatan sejati diukur bukan dari seberapa sering kalian tertawa bersama, tetapi dari seberapa berani kalian saling mengingatkan saat salah satu dari kalian mulai tersesat. Mereka lebih memilih dibenci karena kejujuran daripada dicintai karena kepalsuan. Prinsip ini juga berlaku untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak suka dikelilingi oleh para penjilat. Mereka akan mencari teman-teman yang berani mengkritik dan menantang mereka untuk menjadi lebih baik. Kebenaran yang pahit bagi mereka adalah obat. Mungkin rasanya tidak enak saat ditelan, tapi obat itulah yang akan menyembuhkan penyakit jiwa dan membuat mereka tetap di jalur yang benar. 4. Dimanapun mereka berada, orang-orang akan merasa aman dari mulut dan perilaku mereka. Ini adalah salah satu tanda yang paling subtil namun paling kuat. Pernahkah kamu berada di dekat seseorang dan kamu merasa bisa menjadi dirimu sendiri seutuhnya? Kamu tidak perlu menyensor ucapanmu, tidak perlu memasang perisai emosional, dan tidak khawatir besok ceritamu akan menjadi gosip terpanas di grup sebelah. Jika pernah, kemungkinan besar kamu sedang bersama orang yang benar-benar baik. Orang baik yang sejati adalah sumber rasa aman. Lidah mereka bukan pisau yang diasah untuk menusuk kelemahan orang lain. Humor mereka tidak dipakai untuk merendahkan atau menjadikan orang lain sebagai bahan tertawaan. Mereka paham betul bahwa kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, butuh usaha luar biasa untuk merekatkannya kembali, dan bekas retaknya akan selalu ada. Karena itu, mereka menjaga mulut dan perilaku mereka bukan karena takut, melainkan karena menghargai. Prinsip dasar mereka sederhana, jangan menyakiti, jangan merusak hari orang lain dengan ucapan sinis, jangan merusak kepercayaan orang lain dengan mengumbar rahasia, dan jangan merusak ketenangan orang lain dengan menciptakan drama yang tidak perlu. Mereka sadar bahwa setiap orang punya pertarungan dan masalah masing-masing yang cukup berat, sehingga mereka tidak ingin menambah beban itu, melainkan meringankannya, atau setidaknya tidak memperburuknya. Orang yang pura-pura baik mungkin bisa membuatmu terkesan, tapi orang baik yang sejati akan membuatmu merasa tenang. Kehadiran mereka tidak membuatmu waspada, melainkan membuatmu bisa menurunkan kewaspadaan. Menjadi tempat di mana orang lain bisa merasa aman dari mulut dan perilaku kita adalah salah satu level tertinggi dari kebajikan yang seringkali tidak terlihat, namun sangat dirasakan. Kelima, mereka punya batasan yang jelas. Ada kesalahpahaman besar di masyarakat bahwa orang baik adalah orang yang selalu berkata ya. Mereka dianggap sebagai lap kaki yang siap diinjak-injak, yang tidak pernah menolak permintaan, dan yang selalu mengorbankan diri demi orang lain. Ini bukan kebaikan, ini adalah kebodohan, dan sama sekali bukan tindakan yang bijaksana. Orang baik yang sesungguhnya justru memiliki batasan atau boundaries yang sangat jelas dan sehat. Mereka tahu kapan harus menolong dan kapan harus berkata tidak dengan tegas namun tetap sopan. Mereka paham bahwa mereka tidak bisa menuangkan air dari teko yang kosong. Untuk bisa terus berbuat baik, mereka harus menjaga energi, waktu, dan kesehatan mental mereka sendiri terlebih dahulu.
Berkata tidak bagi mereka bukanlah tindakan egois, itu adalah tindakan strategis untuk memastikan kebaikan mereka bisa bertahan dalam jangka panjang dan tepat sasaran. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak tahu diri dan hanya datang saat butuh. Mereka bisa membedakan mana permintaan tolong yang tulus dan mana yang hanya isapan jempol parasit. Selain punya batasan, mereka juga sangat menghormati batasan orang lain. Mereka tidak akan memaksa, tidak akan mengintervensi urusan pribadi, dan tidak akan melewati batas-batas kesopanan. Mereka paham bahwa hubungan yang sehat, baik itu pertemanan atau bertetangga, dibangun di atas fondasi saling menghargai batasan masing-masing. Keenam, kecenderungan hati mereka selalu kembali ke jalan yang benar. Seperti yang sudah disinggung di awal, orang baik bukanlah manusia suci. Mereka bisa marah, bisa iri, bisa tergoda untuk berbuat kesalahan. Ada saat-saat di mana sisi gelap mereka mengambil alih kemudi. Mereka bisa saja melontarkan kata-kata menyakitkan saat emosi, atau sempat berpikir untuk mengambil jalan pintas karena keadaan yang benar-benar memaksanya untuk melakukan itu. Mereka juga manusia biasa. Perbedaan krusialnya terletak pada settingan default hati mereka. Setelah badai emosi reda, setelah godaan itu lewat, kompas batin mereka akan berputar dan kembali menunjuk ke arah utara, ke arah kebaikan dan kebenaran. Akan ada rasa penyesalan yang tulus di dalam hati mereka. Mereka akan merasa tidak nyaman dan gelisah karena telah menyimpang dari jalur mereka. Rasa tidak nyaman inilah yang menjadi mekanisme kontrol internal mereka. Itu adalah sinyal bahwa mereka telah melanggar prinsip kebenaran yang mereka pegang. Orang yang terlanjur busuk saat berbuat salah tidak akan merasakan apa-apa atau bahkan merasa bangga. Sementara orang baik yang sejati saat berbuat salah akan merasa tersiksa oleh hati nuraninya sendiri sampai mereka memperbaiki kesalahan itu. Kebaikan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang kemauan keras untuk selalu bangkit dan kembali ke jalan yang benar, tidak peduli seberapa sering mereka tersandung. Ini adalah perjuangan seumur hidup, sebuah komitmen tanpa henti untuk menjaga agar cahaya di dalam hati mereka tidak pernah benar-benar padam.